Good morning everyone. How are you today? Great. Um, Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mohon untuk salah satu siswa untuk dipersiapkan baca doa. Okay. Okay, we are gonna start for today's lesson, but before we start, we're gonna pray. Pray and begin. Pray finish. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan absensi dulu. Siapa hari ini yang tidak hadir? Cynthia, Miss. Cynthia, oke. Berarti semuanya sisanya hadir ya? Hadir, Miss. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan tanya dulu. Kalian pernah nggak sih berlari? Kalian kira-kira saat berlari itu nafas kalian tuh akan lebih terasa cepat atau lambat? Nah, kenapa sih kira-kira kalau misalkan kita lagi berlari, nafas kita tuh lebih terasa lebih cepat daripada lebih lambat? Kira-kira kenapa? Because we need more oxygen. Ya, our body betul. more oxygen. Karena saat kita lagi berlari, nafas kita ritmenya akan lebih cepat daripada lambat. Nah, jadi hari ini kira-kira kita akan belajar tentang apa nih? Something with the respiratory system. Yes, betul Nisa, bagus. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan manusia. Nah, sebelum kita mulai, kira-kira ada yang tahu nggak sih? Kan tadi udah tahu tuh kita hari ini akan belajar sistem pernapasan. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sistem pernapasan itu apa? Serangkaian sistem untuk yang mengatur kita untuk bernapas. Ya, betul Nurul. Jadi, saya akan menjelaskan dulu sebelum memulai masuk ke materi intinya. Saya akan menjelaskan dulu ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan selanjutnya baru kita akan menjelaskan sistem pernapasan manusia. Tadi betul banget yang dibilang sama Nurul, sistem pernapasan manusia itu adalah sistem organ yang berperan penting dalam mengatur pertukaran gas, yaitu oksigen yang masuk ke dalam tubuh melalui udara dan yang karbon dioksidanya dikeluarkan melalui sisa hasil metabolisme. Nah, selanjutnya Ibu akan mau nanya dulu, kira-kira kalian tahu nggak apa aja organ sistem pernapasan manusia? Hidung. Betul, hidung yang pertama. Selanjutnya paru-paru, betul. Terus ada yang tahu lagi? Diafragma, betul. Trakea, betul. Ada lagi? Udah? Oke, thank you. Selanjutnya, nah ini saya akan menjelaskan satu persatu organ sistem pernapasan manusia. Yang pertama itu adalah hidung. Tadi yang udah disebutkan oleh teman-teman, hidung itu adalah pintu pertama atau saluran pertama yang masuk ke dalam tubuh, yaitu udara, yang fungsinya itu untuk menyaring kotoran melalui bulu-bulu atau rambut-rambut halus. Nah, ada yang tahu nggak bulu-bulu atau rambut-rambut halus itu apa? Cilia. Betul, silia. Nah, silia ini atau rambut-rambut halus ini juga berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk. Jadi, nanti udara yang masuk itu lebih lembab dan tidak terlalu kering di dalam paru-paru. Nah, yang selanjutnya itu setelah hidung itu faring. Faring itu adalah saluran penghubung antara rongga hidung dan laring. Nah, jadi urutannya itu faring dulu baru laring. Nah, si faring ini itu adalah yang meneruskan udara yang setelah masuk dari hidung untuk dilanjutkan ke sistem pernapasan yang di bawahnya. Nah, si faring ini juga berfungsi untuk sebagai jalur bersama. Jadi kan kalian bisa bernafas sambil bermakan dong. Nah, karena si faring ini juga adalah jalur bersama antara udara dan makanan. Jadi kalian bisa makan sambil bernafas. Tapi jangan sambil menelan sambil bernafas. Jadi akan betul tersedak. Nah, yang selanjutnya itu ada laring. Laring ini disebut juga sebagai kotak suara. Kenapa disebut sebagai kotak suara? Karena laring ini adalah organ yang terdapat pita suara di dalamnya. Nah, si laring ini juga selain dapat memproduksi suara, dia juga dapat mencegah makanan masuk itu tidak ke saluran pernapasan, melainkan ke saluran pencernaan melalui dibantu oleh katup epiglotis. Nah, selanjutnya yaitu ada trakea. Trakea ini adalah batang tenggorokan, yaitu saluran utama udara yang menghubungkan laring dengan bronkus. Nah, jadi yang bisa dilihat dari gambar di samping, laring ini itu adalah
saluran utamanya. Jadi kalau misalkan nanti makanan akan masuk ke kerongkongan, kalau misalkan nafas akan masuk ke tenggorokan yaitu melalui laring. Nah, terus si trakea ini melalui trakea. Nah, si trakea ini juga masih dilapisi oleh silia dan lendir agar membantu menangkap debu-debu yang asing. Jadi nanti kalian udaranya yang akan masuk ke paru-paru itu adalah udara yang sudah bersih. Jadi di trakea ini juga dia tuh seperti filter. Jadi dia yang mencegah udara-udara kotor itu masuk ke dalam tubuh. Nah, selanjutnya yaitu ada bronkus. Bronkus itu adalah percabangan. Jadi bisa dilihat dari gambar di samping ini. Bronkus itu adalah cabang. Jadi dari satu trakea itu ada dua cabang atau dua jalur itu adalah bronkus. Nah, si bronkus ini itu dia tuh adalah jalur untuk ke paru-paru kanan dan ke paru-paru kiri. Nah, si bronkus ini juga dia masih dilapisi oleh silia dan lendir agar sistem pertahanannya itu bagus. Nah, selanjutnya setelah bronkus itu ada bronkiolus. Bisa dilihat setelah bronkus ini itu ada cabang-cabang kecil lagi. Nah, ini yang disebut bronkiolus. Nah, bronkiolus ini itu tidak memiliki tulang rawan dan partikelnya itu lebih halus. Dan fungsinya juga untuk menyalurkan udara dan juga dia untuk berperan penting dalam pengaturan aliran udara di dalam paru-paru. Nah, yang selanjutnya yaitu ada alveolus. Nah, bisa dilihat di gambar alveolus itu seperti kayak kantung-kantung kecil yang diikat dengan satu batang. Nah, itu dia tuh adalah kantung udara kecilnya ini tuh yang terdapat di ujung bronkiolus. Dan disinilah tempat terjadinya pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida melalui dinding tipis yang dikelilingi oleh kapiler darah. Nah, selanjutnya yaitu ada paru-paru. Nah, paru-paru inilah sistem organ pernapasan manusia yang utama. Di paru-paru ini yaitu kita memiliki dua paru-paru, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Di paru-paru ini adalah seluruh proses respirasi berlangsung termasuk pengambilan oksigen dari udara dan pengeluaran karbon dioksida dari darah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernapasan manusia. Nah, kita kan tahu kan mekanisme pernapasan manusia itu ada menghirup udara, inspirasi, dan menghembuskan udara yaitu ekspirasi. Nah, ini ada penjelasan singkatnya, yaitu saat inspirasi itu otot diafragma itu berkontraksi atau menurun dan volume rongga dada meningkat, akhirnya udara masuk ke paru-paru. Dan untuk saat ekspirasi itu otot diafragmanya itu berelaksasi atau naik dan otot diafragmanya itu volumenya mengecil dan udara keluar dari paru-paru. Oke, setelah saya menjelaskan tadi mekanisme pernapasan manusia, ini ada video untuk kalian tonton lebih jelasnya tentang mekanisme pernapasan manusia. Diafragma dan saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Satu kali pernafasan terdiri atas satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Berdasarkan aktivitas otot-otot pernafasan, bernafas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada disebut pernafasan dada. Ini menggunakan otot-otot tulang rusuk. Begitu juga jika kita membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut. Ini disebut dengan pernafasan
Nah, oke. Tadi kan kalian udah nonton nih lebih jelasnya mekanisme pernapasan manusia. Nah, kira-kira ada yang bisa jelasin nggak? Tadi ada dua pernapasan, yaitu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Kira-kira ada yang bisa ngejelasin nggak dua pernapasan itu apa aja tadi yang udah dijelasin di video? Ada yang mau bantu jawab? Tadi kira-kira katanya pakai otot apa? Kalau misalkan pernapasan dada, terus kalau pernapasan perut dia pakai apa gitu. Oke, Intan. So there are two types of mekanisme pernafasan pada manusia, yaitu ada ekspirasi dan inspirasi. Nah, kalau inspirasi tadi berarti proses masuknya udara, sedangkan ekspirasi itu keluarnya udara. Nah, tadi ada menggunakan dua otot, bisa menggunakan otot dada dan otot perut. Ya, Miss. betul. Ya, makasih Intan. Betul sekali jawabannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gangguan atau penyakit pada pernapasan manusia. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan dua penyakit pernapasan manusia. Yang pertama yaitu ada asma. Nah, mungkin kira-kira di salah satu dari kalian itu mungkin ada yang memiliki penyakit asma. Kira-kira apa sih penyakit asma? Nah, penyakit asma ini itu adalah gangguan pernapasan yang ditandai dengan penyempitan dan peradangan pada saluran napas. Nah, gejalanya itu lebih ke sesak napas, batuk, dada terasa berat, dan napas lebih berbunyi. Nah, penyebabnya itu banyak ya. Salah satunya tuh alergi debu, alergi serbuk sari atau bulu hewan, udara dingin, aktivitas fisik berat atau stres. Nah, pencegahannya tuh bisa menghindari pemicu alergi yang sudah disebutkan, terus menjaga kebersihan lingkungan dan rutin kontrol ke dokter. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kanker paru-paru atau lung cancer. Nah, kanker paru-paru ini yaitu pertumbuhan sel yang tidak normal dan tidak dapat terkendali di dalam jaringan paru-paru. Nah, penyakit ini sering terjadi pada perokok aktif maupun pasif, dan faktor lainnya juga seperti polusi atau memang faktor genetika bawaan. Nah, gejalanya itu seperti batuk berkepanjangan, nyeri dada, penurunan berat badan, dan sesak nafas. Penyebabnya itu mungkin kebiasaan merokok, paparan zat kimia berbahaya ataupun polusi udara. Nah, pencegahannya udah pasti. Yang pertama, tidak boleh merokok, menggunakan masker di lingkungan yang berpolusi, dan menjalani gaya hidup sehat. Nah, setelah kita belajar hari ini, Ibu akan membagikan kalian diskusi kelompok, yaitu berupa kasus penyakit selain asma dan kanker paru-paru. Nah, di sini Ibu akan membagikan kalian 4 kelompok, yaitu nanti juga ada 4 kasus. Satu kelompok itu berisikan 2 orang, dan satu kelompok akan mendapatkan satu kasus yang berbeda. Dan ini Ibu akan jelaskan dulu di dalam LKPD-nya itu ada satu kasus dan ada 3 mind mapping. Nah, di satunya ini ada penyebab di bagian yang pertama, di bagian yang kedua itu ada gejalanya, dan yang di bagian ketiga itu ada pencegahannya. Jadi kalian nanti isi di sini, dan nanti bagian ini akan Ibu gambar di papan tulis. Jadi kalian nanti isi di papan tulis untuk dipresentasikan ke teman-teman. Apakah ada pertanyaan dari instruksinya? Oke, baik. Ibu akan membagikan dulu 4 kelompok ya. Kelompok pertama Noval sama Sabrina, kelompok kedua Nurul dan Nisa, kelompok 3 Fahria, Jia sama Intan, kelompok 4 Vira sama Brian. Oke. Ini kelompok pertama. Ini kelompok kedua. Ini kelompok ketiga. Ini kelompok keempat. Oke. Silakan dikerjakan. Kalau ada instruksi yang belum paham bisa ditanyakan ya. Baik, Miss. Viral infection berarti dari virus kali. Viral itu punya virus ini. Virus apa? Ya, macam-macam. It's a viral infection very virus as common cold and influenza. Pokoknya sumbernya dari virus. Infeksi virus. Bakteri juga bisa. RSV, respiratory syncytial virus, syncytial virus, tahu deh.
bahasanya lu nih? Inflamasi itu bahasa ini mana daerah bronkitisnya ada dan dia Batuk, oh batuk seluruh tubuh, kelelahan, pilek atau tetesan di belakang hidung. jangan di sini sih Kesulitan tidur, nafas pendek, sakit kepala. Ada yang udah selesai? Belum miss, not yet. fever Demam, batuk, nulis batuk, hidung batak. meler running nose pas pendek juga di sini shortness of breath Nafas pendek apa ya? Ininya, apa bahasa Inggrisnya. shortness of breath Kelompok 2 udah? shortness Ada kendala? Oke. Kelompok 3 udah? Dikit lagi batuk. Oke. Tekanan dada, pilek belum ya pilek. Benar ada Kelompok 4 udah? batuk lendir kental. Oke. Kalau ada kendala bilang ya. Permisi Nurul. Pencegahan, Waktunya 1 menit lagi ya. Setelah ini kita presentasi. vaksin. Oh, ada vaksinnya, Cok. Udah ada yang udah? Virus ya? virus Kelompok 3 udah? Mau presentasi duluan? Boleh? Ya, disebutin aja. Ditulis di depan. medication Boleh maju semuanya aja. Sekalian dijelaskan ke teman-teman. apa pneumonia Miss, I'm done. Can I write? Oke. Spidolnya mungkin cari yang ini. Enggak ini kayaknya. ada Sekalian dijelaskan ya. Oke, jadi Mohon teman-teman disimak dulu ya. halo semuanya. Jadi kami dari kelompok 3 dapat kasus itu pneumonia. Jadi di sini penyebab pneumonia itu umumnya itu ada bakteri, virus, jamur, dan juga paparan bahan kimia atau asap. Nah, untuk gejalanya itu kita mulai dari batuk berdahak, kemudian dia nanti demam, terus sesak nafas, dan juga bisa sampai nyeri dada dan juga kelelahan. Untuk pencegahannya itu bisa melalui vaksinasi dengan vaksin sesuai virus yang terpapar. Juga kita menjaga kebersihan lingkungan, dan kalau dari kita sendiri itu wajib meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, terima kasih Jia dan kelompok 3. Oke, silahkan duduk kembali. Ada kelompok yang udah mau menjelaskan lagi? Sambil ditulis di depan. Boleh kelompok 1 silahkan. Oh, kelompok 2 dulu. Oke, kelompok 2 dulu. Oke, silahkan kelompok 2 dijelaskan penyakit pneumonia. Thank you, Miss. So we from group 2 want to explain about TBC, Miss. Oh, TBC. Jadi untuk tuberkulosis paru ini penyebabnya itu caused by Microbacterium, so affect us in the lung system. Kemudian untuk gejalanya itu seperti batuk berkepanjangan, batuk berdarah, dan juga demam, dan berat badannya turun secara drastis. Dan how to prevent this kind of type of respiratory system disease is kita itu bisa menggunakan vaksin nih, terus Ya. kemudian menjaga udara rumah supaya tetap bersih, Betul. kemudian menggunakan masker supaya tidak spreading to the air, and then menjaga daya tahan tubuh supaya tetap sehat. Oke, terima kasih Nisa dan Terima kasih, Nurul. Miss.
Oke, selanjutnya mau kelompok berapa? Oke, kelompok 4. Silakan maju. Sambil ditulis, sambil dijelaskan aja. Sambil itu sambil dijelaskan aja. Ada yang ngejelaskan, ada yang menulis. Ya. Jadi kelompok 4 mendapatkan kasus emfisema. Ya. Nah, penyebabnya itu adalah paparan iritasi udara dalam jangka panjang, tapi Ya. itu juga bisa kelainan faktor genetik seperti defisiensi alfa 1 antitrypsin. Nah, gejalanya itu dia kadang bisa sesak nafas, kadang juga batuk kronis, terus juga bisa mengalami penurunan berat badan. Oke. Terus cara pencegahannya bagaimana? Cara pencegahannya ya menghindari iritasi udara tersebut seperti asap rokok, polusi kendaraan, dan juga harus vaksin. Oke. Ya, udah. Oke, terima kasih Brian dan Tira. Kelompok 1 ya berarti sisanya. Kelompok 1 silahkan. Hai, hai friends. Saya akan menjelaskan mengenai kasus bronkitis. Jadi penyebabnya itu bisa disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, paparan zat iritasi seperti asap rokok dan polusi juga bisa menyebabkan penyakit bronkitis. Lalu gejalanya ada sesak napas, batuk berdahak, kelelahan, sakit kepala, pilek, tekanan di dada, dan batuk dengan lendir yang kental. Lalu pencegahannya bisa dengan vaksin, hindari asap rokok, hindari polusi udara dan iritan, gunakan pelembab udara, gunakan masker, dan tingkatkan imunitas tubuh. Oke, terima kasih Sabrina dan Noval. Sama-sama. Oke, udah selesai Noval? Gak apa-apa. Oke, terima kasih. Oke, setelah kita udah diskusi kelompok dan sudah dipaparkan juga di papan tulis, kalian jadi bisa belajar lewat bagian yang sudah dikerjakan masing-masing kelompok, kasus-kasus penyakit selain asma dan kanker paru-paru ini, agar kalian lebih paham dan lebih banyak tahu tentang penyakit apa aja sih yang terjadi pada sistem pernapasan manusia. Nah, selanjutnya karena kita sudah belajar dan berdiskusi, saatnya kita kuis. Nah, kalian tinggal scan QR yang di depan dan bisa join menuju quizzes. Silahkan di-scan. Apa ada yang terkendala? Nisa udah bisa scan? Kenapa? Ntar lu, bentar. Sudah scan semua? Sudah. Oke. Oke, wait. Ya, bisa langsung mulai. Oke, silakan dimulai.
Sudah ada yang selesai? Sudah, Miss. Oke. Karena pembelajaran hari ini kita sudah selesai, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan minta dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Apa aja sih kita hari ini udah belajar apa aja? Kira-kira ada yang mau bantu jawab? Oke, silakan Nurul. Miss. Jadi today we learn about sistem pernapasan. Ada beberapa organ pernapasan seperti hidung, trakeat, bronkus, bronkiolus, paru-paru, kemudian juga ada diafragma. Nah, proses mekanisme pernapasan itu ada inspirasi dan ekspresi. Ya. Terus ada 2 tipe pernapasan, ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Kemudian ada juga beberapa gangguan atau penyakit sistem pernapasan seperti TBC, asma, dan lain-lain seperti itu, Miss. Oke, terima kasih Nurul. Nah, sebelum kita akhiri sesi pembelajaran hari ini, Ibu akan beri kalian homework atau PR. Jadi Ibu minta untuk membuat infografis tentang penyakit-penyakit yang sudah kalian sebutkan tadi di diskusi kelompok, dibuatkan infografis dan dikumpulkan minggu depan. Nah, oke, sekian pembelajaran dari hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya untuk minggu depan. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you.